Alright. Welcome to Studio 9 Malam. Bang Jack, Master of Blind. Wah. Introduction macam apa itu? Okay, this is wawancara with Abdel Ahrian. Are you ready, Mr. Jack? Ready? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, and action. Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Blind Man Jack. Yeay. Akhirnya gue nyampe di sini. Alhamdulillah. Lo naiknya gimana tadi? Kenapa? Naik ke sini. Pakai bismillah berulang kali. Cuman gue mau bilang sama Cing Abdel, thank you banget gue udah diundang sini. Karena dengan mengundang gue di sini berarti gue satu langkah lebih depan dari Dani Aditya. Karena dia nggak akan diundang di sini. Dani Aditya itu pakai kursi roda. Nah itu makanya kan. Kalau mau diundang di timba, nanti dia ngegerekan. Ditimba ya. Lo mah enak ya bercandain Dani ya. Kenapa? Lo enak bercandain Dani. Lo? Kayak agak-agak gimana gitu. Termasuk mau bercanda-bercanda sama lo kayak lo kan awalnya lo vision ya. Ya. Awalnya lo vision, artinya pernah bisa ngelihat. Pernah ada perbandingan dari bisa ngelihat sama nggak bisa lihat. Ya, betul. Mulai totalnya kapan? Nah, gue tuh kalau ditanyain mulai total tuh sebenarnya agak bingung karena gue tuh dari umur berapa ya? Mungkin umur 21, 22 gue tuh belajar untuk nggak peduli sama penglihatan gue gitu. Karena dari low vision itu kan makin lama makin hancur nih penglihatannya gitu. Nah, itu tuh jadi bikin pusing gitu loh, Cing. Jadi kalau gue paksain untuk ngelihat gue pusing. Jadi gue mulai belajar pakai tongkat dan gue mulai pokoknya informasi apapun yang gue dapat secara visual itu gue cuekin, istilahnya kayak gitu. Gitu. Jadi terus sekolah, kuliah. Nah, waktu kuliah itu gue banyak dibantu sama teman gue. Jadi ada beberapa teman gue waktu gue kuliah itu mereka ya suka bacain buku buat gue. Skripsi itu gue dulu ngetik skripsi, gue ngetik sekena-kenanya aja dulu. Iya, jadi gue mau nulis apa nih? Gue tulis gitu kan waktu itu kan belum tahu ada ini ya, ada aplikasi pembantu buat orang buta gitu ya. Jadi pokoknya taunya ada komputer aja gitu kan. Udah gue ketik panjang gitu, nanti teman gue yang editin. Jadi gue nanti duduk sebelah gue, temen gue bilang, ini lo maksudnya mau nulis apa nih? Mau nulis ini, oh yaudah nanti dibenerin sama dia, paragrafnya dirapihin sama dia, kayak gitu. Dia nggak buta kan? Dia nggak buta. Oh, iya. Kalau nggak, kita berdua ngapain depan komputer? Sepertinya ini lurus, sepertinya tidak, sepertinya iya, sepertinya tidak. Gitu aja sampai yang lain lulus. Yang lain udah wisuda, kita masih di depan komputer. Nah, kita masih di depan komputer. Iya. Dulu apa kuliah? S1 gue komunikasi, public relation. Di? Universitas Sahid. Supomo. Berarti S2 dong lo sekarang? Sekarang S2 gue social work di Adelaide, South Australia. Udah kelar? Udah kelar. Flinders University selesai tahun 2015. Oh, berarti lo ke sono? Ya, Nggak online lah? Nggak, sebelum pandemi kan, itu kan masih jauh sebelum pandemi. Itu social work ngapain ya? Social work gini. Kalau di sini ada fakultas jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Ya, sama nggak kayak gitu? Kurang lebih sama. Basicnya sama seperti itu. Tapi kalau social work itu dia udah kayak praktek kayak psikolog. Tapi kalau psikolog itu kayak gini, misalnya si A nih dia narkoba gitu ya misalnya ya. Nah, psikolog tuh dia kerjanya sama si A-nya ini. Jadi lu kenapa narkoba, gimana lu bisa ngilangin kebiasaan lu dan sebagainya. Nah, gue kerjanya sama orang yang di sekitar si A. Sama keluarganya, sama lingkungannya ya. Sama ini supaya nanti kalau si A balik lagi situ nggak kejadian lagi gitu, nggak keulang lagi. Kalau di sini apa kerjanya? Udah ada tuh yang kayak begitu? Ada pekerja sosial. Pekerja sosial itu udah ada. Nah, cuman pekerja sosial itu sering kali orang mikirnya itu adalah
orang yang bekerja secara sosial, Gratis. bukan. Nah itu betul. Ini gratis gitu Gratis, dipikir. ya. Jadi selalu pikir, oh pekerja sosial tuh yang kerja di panti, Iya. yang jadi relawan. Ya bukan juga. Kita menyelesaikan masalah-masalah Masalah sosial. gitu. Oh, bukan pekerja gratis. Bukan bekerja gratis. Orang sekolahnya aja jauh ke Australia, masa sampai sini gratis. Nah, lo sekarang kerja di mana? Gue kerja di LSM, ada LSM Internasional, jadi dia lembaga funding ya, lembaga pemberi dana untuk kegiatan di Indonesia, tapi yang berkaitan dengan disabilitas. Ya pemberdayaan masyarakat, tapi harus ngikutin harus menyertakan orang-orang dengan disabilitas. Oh, dan Gitu. lo posisi apa namanya? Nama apanya ya? Posisi Title-nya ya title gue Senior Program Officer Community Based Inclusive Development. Anjay. Senior Program Officer eh, Community Based Inclusive Development. di bahasa WA. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Program officer senior untuk pekerjaan rehabilitasi berbasis masyarakat, rehabilitasi berbasis inklusi. Inklusi itu artinya tidak eksklusif ya? Ya, inklusi itu berarti Semuanya semua berusaha untuk digabungkan. Tapi kalau gue spesifik di yang disabilitasnya supaya disabilitasnya terlibat. Gitu. Nggak cuma buta aja. Nggak cuma buta doang. Buta tapi apa tunanetra sih? buta nggak apa-apa sih sebenarnya. Tunanetra itu cuman dulu karena mungkin zaman Soeharto ya, orang Iya. tuh berusaha untuk menghalus-haluskan sesuatu, tapi ya Nggak halus juga ya? nggak halus juga. Karena ada tunasusila masalahnya. Kenapa? Ada tunasusila. Iya, Jadi ada konotasi tunasusila. tuna itu malah jadi Tuna nggak itu halus. kan tanpa ya, Ya. tanpa. Jadi kalau tunanetra tanpa penglihatan sebenarnya kan kayak gitu. Ya sama aja dengan buta, kenapa mesti dihalusin juga? Cuma masalahnya kan orang memang suka memaki dengan kata buta gitu kan. Ya jadi menurut gue yang dibenerin ya cara pemakaian ininya aja gitu loh, jangan nggak usah diganti istilahnya gitu. Nah tapi untuk beberapa istilah ada tuh yang memang istilahnya keliru harus diganti gitu. Kayak misalnya istilah cacat. Kalau cacat itu kan completely different meaning gitu ya. Yeah. Artinya itu memang cacat itu kan rusak, Yeah. nilainya berkurang. Betul. Nah sekarang kalau Cing lihat gue kan nilai gue kan nggak berkurang juga kan, artinya sama aja sama manusia dengan Betul. pada umumnya gitu. Makanya kalau gue cacat itu tidak bisa disematkan ke manusia. barang. Bisa Iya, gitu. kalau barang. Handphone lo cacat karena gores gitu Iya, kan. cacat produksi barang. Iya, gitu. iya. Kalau kita kan kaki satu custom hitungannya gitu kan. Ah. Langsung nyes gitu. minum Jeng. Kalau tahu ada sih. Kan gue yang naro. Iya. Nah, Kalau- tapi kok pas- baru nih, tadi soalnya udah setengah. Iya. Kok bisa di mulut Kenapa? langsung ke mulut? Ya, iya bisa tahu ya. lah gue. Iya. Emang iya. sering mulat ya? Lu pernah nonton Trimulat? Ini dulu pernah. Kan dulu masih bisa ngeliat juga kan kalau Sri Mulat waktu masih zamannya Pak Timbul, Pak Tesi ya Iya. dulu ya. Itu gue masih bisa ngeliat meskipun mungkin nonton TV-nya juga jarak 2 meter kali itu. Terakhir yang lo inget pelawak siapa? Mukanya lo inget sama bener-bener lo Muka inget? ya, muka kalau pelawak Cagur gue masih inget tuh. Denny- Cagur tuh Denny Cagur tahun berapa sih dia? Denny Cagur tuh tahun masih 2000-an juga. 2000 awal kan ya? Iya, 2000. Kayaknya gue masih ini deh, masih inget-inget dikit. Oh Narji gue masih inget Dia mukanya. Cagur berarti. Benar. Denny-nya? Denny udah nggak terlalu, gue lupa mukanya dia kayak apa. Gitu. Tapi Narji tuh gue masih inget tuh. Sandi Sundoro nggak tahu sih ya. Sandi Sundoro udah nggak. Iya. Udah nggak. Katanya mirip Narji. Nah itu. Katanya sih begitu. Iya. Terus begitu, tadi lo udah cerita sih ya. Maksudnya begitu sebelum total lo buta nggak bisa lihat, lo udah mengantisipasi Ya, untuk tidak mengandalkan lagi penglihatan. ya. Itu gara-gara apa tuh si rabun low vision ini? Kalau gue kasusnya karena orang tua gue masih sepupuan. Jadi incest. Incest. Terus tidak murni incest ya. Sepupuan ya. Sepupuan. Itu disebut incest. Bukan kakak beradik kandung. Enggak, bukan. Kalau sepupuan sih incest nggak sih? Enggak, Enggak karena ada beberapa adat yang
justru ngejodohinnya sama sepupu. Oh gitu ya? Iya. Jadi Oke. nggak incest. Oh nggak incest ya? Nggak gitu ya? incest kali. Oke. Kali ya. Tapi yang pasti tuh memang karena bokap nyokap sepupuan, terus ya reaksi darah mungkin ya seperti apa. Akhirnya gue 3 bersaudara, 2 yang nggak bisa ngelihat. Satu kakak gue bisa ngelihat, yang paling tua kakak gue yang yang nomor 1 itu dia bisa ngelihat. Kakak gue nomor 2 dia sama gue nggak bisa ngelihat juga gitu. Lo bungsu? Gue bungsu paling kecil. Sama juga tuh low vision juga atau Udah sama-sama udah total sekarang. awalnya? Awalnya dari low vision juga. Sebelum low vision kita low income dulu. Karena susah. Berarti low budget gitu. ya. Low budget. Iya. Iya. Tapi lo dalam bersosialisasi gitu, aman-aman aja. Atau ada bulian-bulian ya sih dulu? Dulu SMP ya, gue sempat mengalami bulian karena gini, SMP itu gue udah mulai nggak bisa ngelihat malam, jadi kayak rabun ayam gitu gue. Kotok ayam lah kalau Kotok ayam ya kalau orang bilang Iya. bilang tuh. Sama kalau cahaya kurang gitu ya. Kan kelas zaman dulu lo tahu ya, Iya. apa namanya? Ininya kan lantainya kusam, terus Iya. lampunya juga nggak terlalu terang. Nah, Iya. itu tuh gue nggak bisa ngeliat kayak gitu. Jadi kalau gue ngejatuhin sesuatu, kayak misalnya gue jatuhin bolpen gitu ya, yang mana bolpen kan biasanya kan warna biru atau nggak hitam tuh. Nah, itu gue susah nyarinya. Jadi gue harus bener-bener ngeraba gitu yang mana, terus teman-teman ngetawain gue gitu loh. Dan gue bilang, gue nggak bisa lihat, gue nggak bisa ngeliat. Nah, itu malah buta lo ya gitu ya. Jadi sebenarnya sih bullyingnya bukan jahat juga gitu, tapi emang bocah aja pada nggak tahu gitu loh ini itu gitu. Nah itu SMP, SMA gue sempat juga ngalamin hal yang sama, tapi terus akhirnya karena dulu gue suka ngeband kan sama teman-teman gue kan, akhirnya rada selamat lah. Nah terus lama-lama teman-teman band gue tahu gitu kalau lu emang mata lo tuh emang ini ya, emang nggak awas ya, gitu bermasalah ya gitu. Yeah. Nah sementara gue udah tahu tuh waktu itu sebenarnya gue menuju ke buta, tapi gue nggak berani cerita sama teman-teman gue, malu. Gue malu, terus malas ditanya-tanyain juga gitu kan. Secara kan anak-anak SMA lo tahu sendiri kan, udah kemana-mana bawa motor, bawa mobil, gaya-gayaan, jemput cewek gitu kan. Gue nggak bisa dulu. Emang udah mulai ke dokter tuh? Udah. Ke dokter mah dari SD gue. Jadi lu udah tahu dari kasih prediksi nih? Udah tahu. Nah itu juga taunya itu, jadi gue ke dokter kalau nggak salah umur 10 lah ya, umur 10. Nyokap gue dulu yang dikasih tahu gitu, jadi nggak langsung dikasih tahu di depan kita. Jadi kita waktu itu udah periksanya juga nggak cuma sekali 2 kali periksa, Cing. Sampai bulanan itu. Jadi gue kayak diteliti dulu gitu loh, kayak dirunut dulu gitu ya segala macam. Terus nyokap gue dikasih tahu, anak ibu nih suatu saat nanti akan jadi buta gitu. Nah, nyokap gue ngasih tahu ke kita pelan-pelan. Jadi kita nggak dibilang, "Hai anakku, kalian akan buta." gitu, nggak. Gitu pelan-pelan. Bisik-bisik. Kalian buta. Gitu. Jadi gue cuma dikasih tahunya waktu itu, kamu kalau main hati-hati karena kamu nggak bisa bedain ketinggian, kamu cahaya rendah kamu akan susah dan sebagainya gitu. Jadi nah makanya ketika akhirnya gue tuh taunya tuh SMA, mungkin baru bener-bener gue tahu bahwa gue akan buta tuh kayaknya SMA kelas 1 gitu ya, baru gue tahu. Terus ya itu, tapi gue nggak berani ngomong sama siapa-siapa. Malu gitu. Malu sekarang udah enggak. Sekarang mah enggak. Sekarang orang yang jalan sama gue malah malu. Lu bisa gak sih kayak orang buta beneran gitu? Beneran gitu. Karena lebih kesok tahu ya. Iya. Iya. Pernah ada ini celaka nggak gara-gara? Oh pernah. Gue tuh dulu sering jatuh main sepeda ya. Gue masih low vision. Masih low vision. Gue suka main sepeda, suka nabrak gundukan pasir. Gundukan pasir kan sama aspal nggak jauh beda kan. Tabrak, jatuh gitu ya. Terus gue pernah lagi main sepeda juga, terus udah gue inget tuh udah agak maghrib gitu. Terus tiba-tiba lagi, dan gue ngebut karena biar cepet-cepet nyampe rumah gitu, takut tambah gelap kan. Itu tiba-tiba gue masuk ke truk ini pindahan rumah. Kan ada itunya tuh, ada ramnya tuh. Dia lagi nurunin apa gitu, gue nggak tahu. Tiba-tiba gue naik ke atas, gue masuk gitu ke dalam. Terus gue bingung. Lo ikut pindah? Aduh bang, jangan bang, goblok gitu.
Aduh. Sekalian. Gitu. Tapi lo berhenti naik motor, berhenti naik sepeda, itu SMP udah nggak mau naik sepeda lo? SMA kelas 1 kayaknya gue udah berhenti naik sepeda, udah nggak berani lagi gitu. Terus motor gue pernah tuh ya nekat lu mah. nggak kelas 2, jadi motor temen gue pakai ini, gue belajar motor pakai motornya dia. Terus ketika temen gue tahu, lu rabun ya, nggak dikasih lagi sama dia. Ya iyalah. Gitu. Iya. Tapi sejak kapan lo benar-benar bisa nerima? Oh iyalah, gue buta. Dan udah nggak peduli lagi omongan orang, nggak lo anggap lagi jadi bulian, artinya bisa jadi bercandaan gitu. Sejak kapan? Sejak gue kerja sama teman-teman di organisasi disabilitas. Oh, jadi baru-baru ini dong? Oh enggak, udah lama juga. Lu kerja? Gue kerja mulai tahun 2000-an. Oh 2000-an? Gue tahun 2000-an gue kerja. Waktu itu gue dikenalin ada organisasi disabilitas lah gitu. Ini organisasi isinya orang buta semua. Hah, ngapain? Gue bilang gitu kan. Pasti ini organisasi ngirit lampu. Gue cuma mikir gitu doang gitu kan. Gitu. Nah, akhirnya pas ketemu mereka, ya gue jadi punya tolak ukur ya, Cing ya. Artinya ini gue nih hidup gue nggak susah-susah amat lah. Artinya orang tua gue bukan orang kaya, tapi mereka tuh masih nomor satuin pendidikan gitu ya. Terus mereka masih bisa nganterin gue untuk waktu itu gue rumah kan di Romangun, belakang BBG tuh, tahu kan lo? BBG Busway. Tempat ngisi itu. Nah, itu di Pertamina dong? Pertamina. Layur? Seberangnya Layur. Seberangnya Layur? Rumah Panji dong? Iya, gue tetanggaan sama Panji dulu. Oh, tetanggaan Panji? Dulu, iya. tapi gue udah pindah. Nah, dari situ ke Lebak Bulus untuk gue belajar pakai tongkat, belajar braille segala macam. Jadi gue masih beruntung gitu ya. Nah, di organisasinya tuh banyak yang dia dari desa mana gitu, terus pindah ke Jakarta umur 10-12 tahun untuk belajar jadi mandiri, jadi tunanetra, hidup di asrama, tapi akhirnya mereka juga pada jadi gitu loh. Mereka bisa sekolah, bisa kuliah segala macam. Nah, dari situ gue pikir, oke, this is not the end of the world gitu ya. Jadi nggak jelek-jelek banget lah jadi orang buta gitu. Dan gue belajar juga bahwa sebenarnya yang bikin susah tuh orang di sekitar gue, bukan guanya gitu, bukan gue sebagai orang buta. Maksudnya gitu. Orang sekitar tuh jadi bikin susah tuh apa gimana? Kayak misalnya gini, gue bisa jalan di trotoar sebenarnya kan. Yang bikin warung siapa? Orang sih. Yang bikin tiang siapa? Orang juga. Yang naruh pot kembang siapa? Orang juga. Berarti siapa yang bikin susah? Orang ya. Bukan gue kan. Coba itu kalau dipinggirin semua, gue nggak ada masalah jalan di trotoar, ya nggak? Tapi kan sekarang udah ada tuh. Nah, sekarang kan udah ada kan, dikasih guiding block segala macam gitu kan. Nah, artinya sekarang juga lingkungannya udah lebih ramah sama disabilitas. Nah, ketika udah lebih ramah, orang juga akan lebih santai gitu. Ya kayak sekarang udah ada udah ada ojol gitu kan. Terus transportasi juga lebih kayak misalnya kalau naik Jaklingko atau naik Transjakarta itu kan lebih teratur ya daripada zaman dulu. Zaman dulu gue beneran, Cing, Metro Mini aja gue Uber. Dan bisa gitu loh. Sekarang apalagi Transjakarta yang udah jelas gitu berhentinya di situ, ya gue tinggal naik gitu kan. Dulu turun Kopaja lompat aja gue bisa. Dan kita diajarin. Tapi jatuh? Jatuh sih. Kan gue bilang lompatnya bisa kan, mendaratnya belum tentu ya. Diajarin lompat doang. Diajarin lompatnya doang gitu. Aduh. Gitu. Iya. Aduh. Terus lo masuk ke stand up kapan? Gue masuk stand up itu sebenarnya kalau taunya tuh mulai sama-sama lah ya, sekitar 2010-2011 pas lagi booming di itu kan. Gue ngerokok nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak kelihatan. Lu dulu ngerokok juga kan? Dulu gue ngerokok, sekarang udah nggak. Karena apa ya? Pengen berhenti aja gue waktu itu. Iya. Gue udah nggak kelihatan juga asap sama lu ya? Iya, udah kelihatan juga. Karena ngerokok kalau gue sih sensasi ngeliat asapnya itu. Jadi kalau gue merem Enggak asik deh, kayaknya nggak asik ya. Nggak ada bayangannya gitu ya. Ya, gue stand up 2010, 2011 udah mulai denger kan, wah di Metro TV ada, di Kompas ada, wah asik nih, terus buka-buka YouTube ada. Gue dulu seneng denger Aco, Jui itu, gue paling seneng tuh dulu. Nah terus 2011 itu kan gue keterima beasiswa. Jadi gue mau gabung komunitas nggak jadi waktu itu. Gue takutnya wah nanti waktu gue kesita apa segala macam gitu kan. Gue fokus aja dulu ke beasiswa. Nah
2012 gue ada namanya pre-departure training. Pre-departure training itu jadi kayak kita belajar dulu untuk menyesuaikan diri nanti Sebelum kalau berangkat. sebelum berangkat gitu Iya. kan, belajar bahasanya, belajar budayanya, segala macam gitu. 2013 gue berangkat, nah justru Ini yang malah Australia nih? Ini yang Australia. Oke. Nah, 2013 gue berangkat itu malah sampai di sana gue malah mulai nyoba-nyoba open mic. Oke. Jadi kalau ada acara pelajar-pelajar kan kita ada PPIA ya, Persatuan Pelajar Indonesia Australia. Nah, itu kita ini sering ngadain acara. Nah, pas ngadain acara gitu gue sering gue stand up dong gitu. Di sana juga udah ada stand up-nya? Belum, waktu itu baru gue doang. Sama ada satu lagi di kan gue kan Flinders University. Ada satu lagi dari Adelaide University. Namanya siapa waktu itu? Gue lupa tuh. Nah, udah kita berdua aja tuh yang suka ini. Jadi waktu itu juga kita nggak tahu ada namanya kombut gitu, kita nggak tahu gitu. Bahkan gue pikir dulu juga kita boleh nggak bawain materinya orang. Jadi kayak nge-cover lagu gitu loh, gitu. Iya. Jadi gue tuh dulu berapa kali ngupload ke YouTube ya. Itu materinya Jui gue bawain terus pecah gitu loh. Terus materinya siapa lagi gitu gue bawain terus pecah. Materi Awe banyak banget gue ini gue bawain. Terus gue upload ke YouTube. Begitu gue udah balik ke Indonesia, gue kan gabung ke komunitas. Baru tuh gue belajar harus dari keresahan, harus dari sini, harus dari sini. Oh, delete. Emang lo begitu delete-nya kan lo tunjuk-tunjuk kan lo kagak ngeliat gimana? Enggak, kan temen gue yang gue tunjuk kayak delete. Gitu. Lu yang mencetin. Masa gue juga. Lo kalau YouTube lo nikmatin suara doang memang udah sekarang nih? Gue dari suara doang. Ya udah pokoknya apa yang kedengeran. Terus kadang-kadang juga kalau yang gue penasaran banget paling gue nanya sama istri gue, dia ngapain sih gitu, baru nanti istri gue kasih tahu dan dideskripsiin sama dia gitu. Kayak gue juga kalau stand up gue kadang-kadang suka act out kan ya. Act out juga kadang-kadang itu kalau nggak anak gue, istri gue yang ngegerak-gerakin badan gue gini nih Supaya bener account-nya. kayak gitu. Atau dari temen gue anak-anak Jaksel juga suka nyontohin tuh kalau gue nanya ke mereka, itu gayanya gimana sih? Kayak gini nih. Iya. Itu udah tangan gue dipegang-pegang, diarah-arahin sama mereka. Lo tuh kan kehilangan indera penglihatan. Terus ada indera lain yang meningkat gak sensitivitasnya? Ada sih kalau gue sebenarnya lebih di pendengaran gitu. Tapi ke yang lain juga kayaknya agak rata sih. Soalnya menurut gue jadinya imbang-imbang aja dengan 4 indera yang lain gitu ya. Memang harus ada yang lebih tinggi ininya. Kalau gue di pendengaran, tapi ya yang lain juga naik juga gitu. Cuman tetap si pendengaran yang lebih tinggi. Lo tuh apa? Pendengaran itu jadi lebih gampang dengar suara kecil atau lebih sensitif sama? Tahu arah, tahu. Ya jadi artinya kayak misalnya ada suara dari mana gitu ya. Nah gue bisa ngikutin. Jadi bukan kayak misalnya ada 4 orang ngomong terus ayo gue siapa? Gue juga kalau baru kenal gue juga nggak tahu siapa gitu kan. Tapi gue lebih tahu. Nah misalnya di situ ada bang siapa? Bang Dion gitu kan. Sana ada siapa tuh gitu. Jadi nah dari dari orang-orang yang ngomong sini gue bisa memperkirakan besar ruangannya segimana gitu. Jadi lebih kayak gitu sih. Kalau gerakan gue nih, lo berasa nggak nih? Enggak. Gue tahu lo gerak, tapi gue nggak tahu lo ngapain. Artinya, lo ngibas-ngibasin tangan gitu, gue juga nggak tahu. Tapi gue tahu lo gerak. Lo bener ngibasin tangan lo? Tahu. Plot twist. Iya. Kan gue nggak bisa ngelihat, nggak tahu lo ngibas-ngibasin tangan. Iya, tapi tahu lo ngomong. Itu dari apaan? Angin? Enggak sih, gue susah jelasinnya kalau kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya emang apa ya? Orang kan suka bilang, oh tuh mata batin ya. Wah, enggak sih, tapi emang tahu aja gitu, tahu berasa dari gitu ya? berasa. Emang satu yang kerasa, lagi ada yang ngapain gitu loh. Logika aja sih sebenarnya gitu. Iya. Gitu. Karena gua mungkin juga gue ngibas-ngibasin kaki ya. Makanya. Nah itu kayak gitu-gitu loh. Paling orang kalau lagi gini paling ngibas-ngibasin tangan. Ya udah gue nebak-nebak aja gitu. Iya. Ya gitulah kurang lebih. Sekarang kan komunikasinya udah lewat handphone. Lo juga punya handphone. Itu gimana caranya sih? Nah jadi
ada software, ada aplikasi di handphone gua. Kalau gua kan pakainya iPhone ya. Di iPhone itu ada namanya VoiceOver. VoiceOver itu dia adalah aplikasi yang merubah dari teks menjadi suara. Nah, kalau di Android, lo pakai Android? Gue pakai iPhone. iPhone juga kan? Nah, lo berarti VoiceOver pakainya. Kalau di Android itu ada namanya TalkBack. Nah gitu. Nah cuman gue nggak hafal kalau Android itu mulai dari Android berapa ya sama serinya apa aja. Tapi kayak Samsung, Oppo, terus yang brand-brand yang gede gitu ya, yang ini itu biasa udah ada TalkBack-nya. Itu prinsipnya dia apa yang kita tunjuk gitu ya, kita pencet gini dia akan membacakan. Coba. Gitu. Coba misalnya. Nih misalnya. Gua kirim WA. Gua kirim. Itu apa tuh? Nah ini itu apa tuh? Ini Grab gua tadi. Belum gua tutup. Apaan gimana bunyinya coba? Kenapa? Coba. Kedengeran nggak Yon? Iya itu. Ini ngapain? Dia bilang your Grab driver has arrived and wait for 10 minutes. Coba bunyi gimana? Tuh, this is an automatically generated messages, dia bilang gitu. Karena gue udah biasa nih kalau misalnya gue pelanin ya. Yeah. Dan ini bahasa Inggris. Mana sih? Kalau harus gitu kan lo sambil meleng bisa bener. Iya juga ya. Iya. Gue gini deh. Iya. Nih ya. Ya. Tuh. Nih gua bacain kata per kata nih. Iya. Salah. Your driver has. Nah, pinter. Nah. Will. Nah. 12:42 p.m. 12:22 p.m. 12. Nah, itu kan tadi gua kan ini pesen Grab ya. Ini sekarang gua misalnya membaca ini. WA yang masuk. WA yang masuk. Nih dari si Satya nih. Dia kan ngomong pakai bahasa Indonesia. Gua rubah dulu bahasanya nih. Bahasa Indonesia. Nah, lo tuh tahu dari mana ngerubah bahasanya? Ini bedanya sekarang gue jadi harus pakai gesture. Jadi istilahnya jari gue. Ini perintah nih. Kalau ke atas? Kalau ke atas dia ada kayak rotor gitu. Nah itu dia akan milih. Gitu. Jadi gue mengoperasikan handphone gue itu dengan perintah jari-jari gue. Ada ketuk 1 kali, ada ketuk 2 kali, ada ketuk 3 jari 2 kali kayak gitu-gitu. Dan gue harus hafal itu gitu. Nah lo tahu itu ada itu dari mana? Nah kalau ini nguliknya gitu. Karena kita kan dari Apple-nya juga ada announcement-nya. Dikasih tahu gitu bahwa kita sudah punya fitur aksesibilitas bla 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 bla. Nah, itu biasanya informasinya akhirnya masuknya ke organisasi. Jadi kalau di gua kan ada Pertuni ya, Persatuan Tunanetra Indonesia gitu. Nah, gua kan anggota di situ. Nah, kita juga punya WA group juga tuh di situ. Dan banyak yang salah ketik juga. Itu ya, gua kasih tahu ya. Grup WhatsApp grup Pertuni itu isinya tuh voice note semua. Dan orang sekali ngomong tuh bisa ada yang 2 menit, 3 menit. Gue capek kadang-kadang dengerinnya. Apalagi kalau udah 64 message terus voice note ya Allah gue bilang. Tapi kadang-kadang ya buat kita kan lebih cepat soalnya kan. Tapi seru juga. Nah, biasanya di situ tuh suka ada informasi-informasi baru gitu. Gitu. Termasuk yang teknologi yang termasuk teknologi. Dan mungkin lo nggak nyangka ya. Teman-teman buta itu udah banyak yang jadi programmer. Udah banyak yang jadi programmer. Mereka punya background IT. Baik itu secara kuliah maupun secara otodidak gitu ya. Itu ada yang berapa memang mereka udah sampai bisa ngembangin app sendiri, bikin khusus untuk orang buta. Ya, ada yang khusus untuk orang buta, ada yang untuk umum juga. Gitu. Jadi memang teknologi sekarang tuh udah bantu banget untuk memudahkan ya. Memudahkan. Nah, kalau lo ngirim dah, coba kirim ke Satya. Nih, ntar ya. Gimana caranya? Hidayat, Pandega Gede Wirasatya, message
Sore Bang Jake BSK Mal Compose message bidang tet. BSK apa? Besok. Besok oh BSK ya. Estimasi tiba 12.091 undraat message. Nggak, tapi gue udah biasa juga karena udah tahu oh ini BSK ya udah gitu. Message SDH sampai ya Bang. Tuh, dia saya sudah sampai tapi sayanya dia SY gitu kan. Terus siapa yang ngirim? Satya. Itu ya? Satya. Ya, lu jangan gitu loh ngirimnya besok-besok ya. Bentar. KPL O D R A Lu J A N G A N jangan G I T U G F D O N G dong N U L I S N Y A spat nulisnya send top voice message. Lu jangan gitu dong nulisnya. Gitu kan. Nah, atau ada lagi satu namanya dictation. Spasi dikte Ya udah, lo tungguin gua dulu di luar. Titik. inserted ya udah lo tungguin gua dulu di luar. Oh iya. Ya kan? Kirim. Hapus pay send voice message. Itu. Nah, kalau yang tadi terakhir itu apa namanya? Speech to text. Speech to text. Nah, jadi kalau gue lagi malas biasanya gue suka gitu. Gue ngomong nanti tinggal kirim. Bedanya sama yang lo cari-cari itu apa? Yang gue cari-cari. Kan kayaknya lebih mudah speech to text dibanding yang tadi lo ngetik satu-satu. Enggak juga tergantung karena gue udah biasa ya sebenarnya ya. Cuman tadi kan memang karena buat demon aja jadi ini pelan. kan lebih pelan. Biasa gue mau lebih cepat gitu. Satya aja bingung ya Satya. Kalau WhatsAppan sama gue ya. Dan nengoknya bener. Ya kan dari tadi situ deh. Iya. Jadi kalau dia minik pindah gitu kan. Ternyata di belakang gue gitu. Iya. Gitu. Hah? Tuh, dia denger ya? Di situ kan. Iya bener. Iya. Bisa begitu ya. Review poster kan gimana bang? Kenapa? Review poster itu. Nah kalau preview poster si Satya ngirim ke gua kan, ini poster udah jadi nih, oke tunggu ya, gua bilang gitu. Gua nanti forward ke istri gua atau forward ke temen gua nanti dia kasih tahu nih, ini kayak gini. Udah gua mengimajinasikan gitu ya. Pertama itu, yang kedua gua juga minta konfirmasi ke orang lain juga. Jadi ada beberapa temen gue yang gua kirimin juga, gua tanya, lu suka nggak poster ini? Oh yang ini gue lebih suka yang misalnya nomor 1 gitu kan. Udah nanti mereka kasih tahu gue, terus gue akan fokus untuk beresin yang nomor 1 gitu. Ini posternya udah jadi kan? Yang dikirim ya? Udah. Ya poster ini Blind Man Jack mau bikin special show yang bisa ditonton melalui streaming ya? Ya. Tanggal 17 Oktober ya. Namanya Sorry Karakter titik bawel. potret. Udah. Gue buta bukan bego. Ini udah persetujuan lo nih. Udah. Lo emang bisa mengimajinasikannya? Iya. Karena Gimana nih bentuknya? itu posternya tuh dominannya gelap. Terus ada muka gue dengan senyum-senyum yang bangsat gitu ya. Terus di atasnya ada tulisan stand up comedy show by Blind Man Jack. Terlalu. Gak ada nih. Salah lu bukan yang ini lo, salah lu bohongin lo Satya lo. Lo tulisannya Blind Soalnya Man ada Jack. beberapa ini sih, ada beberapa. Ini atasnya Blind Man Jack doang. Blind Man Jack ya. Fontnya lo pilih juga gak? Atau terserah? Oh enggak, kalau font kemarin dari desainernya, terus gue tanya sama istri gue, fontnya bagus nggak? Bagus sudah. Tapi Jacknya itu kan dia kayak tulisan huruf ini apa? Sambung. Huruf sambung kan. Iya. Gitu. Dah tahu dia, iya. Gue buta bukan bego tuh udah dijawab ya. Jadi dia buta bukan bego. Nah stand up comedy show-nya kecil. Gue sih lebih setuju stand up comedy show-nya gede. Tuh saat. Jadi tahu. Jadi tak. Banyak model. Bukan yang ini. Salah satu. Oh Satya kacau loh. Jadi begitu orang lihat, ya wah ini stand up comedy show gitu. Ini kecil banget Jack. Kaya nih Satya nih. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting udah. Nah,
Itu pakai ini, kita pakai juru bahasa isyarat. Oh. Gitu. Jadi Buat? buat teman-teman tuli supaya mereka bisa menikmati stand up komedi. Oh. Karena selama ini juga mereka pengen tahu stand up komedi tuh kayak gimana gitu kan. Orang pada ketawa-tawa, mereka juga pengen ketawa. Nah, makanya akhirnya gue bikinin ini pakai juru bahasa isyarat gitu. Iya. Nah, dulu tuh gue pertama tuh pakai juru bahasa isyarat waktu manggung sama temen-temen ini ya, sama Gugun Beke, sama Epen tuh. Iya. Kan kita bikin apa itu normal waktu itu. Terus gue bilang, kita pakai juru bahasa isyarat ya, oke boleh gitu. Nah, pagi-paginya gue briefing nih juru bahasa isyaratnya gitu kan. Nanti translate, jangan kaget ya, kata-katanya nih banyak yang ajaib, gue bilang gitu kan. Tapi gue harusnya lebih spesifik kali ke mereka ya. Itu ketika show sih, anak-anak yang lain kan ngomongnya ya segala ngentot, ngewe, kontol gitu kan disebut semua. Nah, itu gimana isyarat? Nah, isyaratnya yang jadi juru bahasa isyaratnya, ya Allah, gue kasihan banget gue. Iya beneran, itu menurut beberapa saksi mata ya mereka tetap nerjemahin dengan muka yang tambah merah, malu gitu. Tapi ya menurut gue memang harusnya harusnya seperti itu, apa yang disebut itu apa yang diterjemahin gitu loh. Nah, cuman buat temen-temen ini kan pengalaman yang baru gitu ya. Nah, akhirnya mereka jadi tahu, terus ada beberapa bahkan yang pengen nyoba stand up juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini juga lah buka jalan buat yang lain juga kan. Iya. Kita kan nggak tahu kan. Ini berapa lama rencana? Insya Allah durasi perform lo? Insya Allah mungkin 1 jam 20 menit kalau gue ini ya, kalau berdasarkan yang udah lo latihan gue, kurang lebih sekitar 1 jam 20 menit, mungkin bisa kurang, mungkin bisa lebih. Dan ngomongin apa, Jack? Nah, gue tuh itu tadi ngomongin sebenarnya yang bikin masalah tuh bukan kita yang punya disabilitas, tapi justru lu yang merasa dirinya normal, yang ngerasa bisa bikin kebijakan, yang ngerasa tahu cara bikin trotoar yang bagus gimana. Nah, gue mau ngomongin mereka justru gitu loh. Itu satu. Nah, gue juga pengen ngomongin teman-teman gue juga, artinya aktivis-aktivis SJW yang terlalu kasar, yang terlalu terlalu spontan, bukan spontan, apa sih istilahnya kalau ini? Vokal, yang terlalu vokal gitu ya, bahwa ya lo kalau cara lo kayak gitu ya orang nggak akan berempati sama lo, akhirnya lo cuma dilihat sebagai sosok yang rame doang gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang mau lo sampaikan ya, kalau misalnya bisa disampaikan dengan komunikasi yang baik ya komunikasi aja gitu. Ya demo memang perlu, advokasi yang kencang memang perlu gitu ya, tapi stepnya tuh harus runut kalau menurut gua gitu. Emang ada yang menurut lo kontraproduktif padahal niatnya ingin membantu? Banyak. Banyak ya? Contoh gini deh, kayak misalnya orang banyak banget yang nyumbang, ya, nyumbang ke panti asuhan, nyumbang ke, kalau di teman-teman disabilitas tuh banyak tuh kayak panti sosial bina apa gitu misalnya gitu ya. Nah, nyumbangnya kan nggak salah. Sedekahnya benar gitu kan. Iya. Nah, tapi ketika misalnya sedekahnya itu hanya untuk memberi makan tiap hari, akhirnya kan menciptakan ketergantungan. Gitu. Coba kalau misalnya, oke deh, sedekahnya kita kumpulin nih, kita beliin misalnya handphone yang bisa bicara, misalnya gitu. Kenapa harus handphone yang bisa bicara? Karena dengan handphone yang bisa bicara, itu teman-teman yang mijet, mereka kalau mau kontak-kontak sama pasiennya tinggal WhatsApp aja, nggak usah telepon. Iya. Dulu sebelum mereka bisa SMS-an, sebelum bisa WhatsApp, pasiennya kan harus telepon. Pasiennya kadang-kadang mikir, gue mau mijet aja, gue udah keluar duit dulu nih buat telepon. Akhirnya dia dia nge-WhatsApp ke yang lain gitu kan, gitu. Akhirnya di persaingan kalah kan teman-teman gitu. Nah, sekarang juga teman-teman dengan WA aja mereka tuh udah bisa jualan macam-macam, Cing. Gitu. Dan itu kan lebih produktif akhirnya. Lebih produktif ya. Gitu. Kayaknya kita kasih kail bukan kasih ikan gitu. Betul. Gitu. Nah, yang mengorganisir hal tersebut harusnya siapa? Ya berbarengan ya, karena itu ada. Kalau disabilitas tuh kita punya organisasi, terus pemerintah juga sebenarnya di Kemensos harusnya juga bertanggung jawab untuk pengentasan masalah disabilitas. Cuman masalahnya
masalah disabilitas tuh harusnya nggak dipegang sama Kemensos doang. Harusnya semua kementerian tuh megang, karena kita nggak cuma masalah sosial doang kan. Kan kita juga punya masalah pendidikan. Kita juga punya masalah tentang pekerjaan. Karena itu urusannya Kemenaker. Semua segi kehidupan orang ya lo bersentuhan juga. Bersentuhan juga. Jadi kebijakannya juga misalnya Kemendikbud dia harus terlibat juga ya. Iya, supaya harus. ada kebijakan yang friendly dengan disabilitas gitu ya. Kalau kita ngomongin pendidikan sama Kemensos kan nggak nyambung. Orang Kemensos nggak tahu tentang kurikulum. Orang Kemensos nggak tahu tentang tentang bagaimana pendidikan inklusi itu harusnya dijalankan. Kalau kita ngomong tentang ketenaga kerjaan, orang Kemensos juga mungkin taunya hanya sebatas keterampilannya doang. Iya. Gitu. Iya. Termasuk pekerjaan umum yang trotoar segala macam. Itu kan urusan mereka. Gitu. Nah, sekarang kita belum ada. Nah, sekarang sudah mulai. Artinya ada pendekatan ke pemerintah supaya bikin unit layanan di setiap kementerian supaya masalah disabilitas jadi nyebar, istilahnya cross sektoral. Anak HI mah ngerti ya, cross sektoral ya. Karena saya HI tahu tapi tidak mengerti. Iya. Gitu. Nah, dulu segala sesuatu tentang disabilitas adanya di Kemensos. Betul. Iya, akhirnya ya itu kasih ada dana, kasih buat makan. Betul. Artinya juga, dan pendekatannya juga akhirnya nggak hanya berdasarkan pengetahuan mereka doang gitu. Jadi kayak misalnya ya udah yang buta dibikinin panti belajar mijat semua, padahal kan belum tentu semuanya pengen mijat. Yang tuli udah belajar salon, padahal mungkin dia mau jadi pesulap, kan kita nggak tahu. Dia mau kerja di kantor, kita nggak tahu gitu. Sekarang tapi udah perlahan-lahan udah mulai berubah. Nah, ini suara pesawat tuh denger gak? Nah, kedengeran nih. Karena ini dekat Halim. 9 bulan. Anjay. Mantap. Saya tunggu dari tadi. Mana pesawatnya nggak lewat-lewat. Aduh. Soalnya nggak afdol. Kalau diundang ke sini nggak ngomong gitu tuh nggak diundang ke Cing Abdel. Iya. Dani Aditya, Anda tidak pernah mengalami ini. Saya menang. Iya. Nah, lo menikmati YouTube apa aja yang lo bukan tonton ya, lo ya gue nikmatin. Lo nikmatin ya? Gue nikmatin. Ya paling kalau gue yang gue ikutin tuh kuliner. Ya, karena gue tuh kerjaan gue kan emang banyak traveling ya, banyak traveling. Jadi gue suka tuh ngikutin yang kuliner kayak Next Carlos gitu kan. Oh di tempat mana ada makanan apa, dia makannya mah gue nggak peduli gitu kan. Tapi gue jadi tahu, oh di tempat ini ada ini, tempat ini ada ini. Terus nanti gue informasinya yang gue cari itu. Terus apalagi ya channel lo gue ngikutin yang talk show gitu, gue rata-rata banyak yang gue ngikutin gitu ya, karena emang gue cari informasi aja, sama ya itu kadang-kadang gue juga cari materi buat stand up gue gitu kan, mana yang seru, mana yang bagus gitu. Jadi kayak banyakan sih gitu talk show gitu yang ini. Do You See What I See juga gue ngikutin karena kalau itu kan kayak denger Sandiwara Radio aja kan, podcast gitu. Ini si special show lo ini lo adain siapa yang menginisiasi? Sebenarnya gue yang pengen bikin gitu, karena gue ngerasa gue udah punya banyak materi, tapi di sisi lain gue tuh ngerasa juga gue tuh belum punya nama ya, emang boleh gitu bikin spesial gitu, karena selama ini kan gue tahu yang bikin spesial Gilbas gitu kan, Panji Panji udah jelas lah ya, Awe gitu, everybody knows them gitu. Terus tiba-tiba ada Blind Man Jack yang nggak tahu dari mana gitu kan, tiba-tiba bikin show, sah nggak sih sebenarnya gitu. Tapi pas gue datang ngobrol sama teman-teman ya sah-sah aja, orang kita punya karya, lo mau naik panggung ya silahkan aja. Nah akhirnya gue datang ke comika.id, terus gue ngobrol sama Panji, terus Panji bilang ayo nggak apa-apa bikin aja show-nya. Awalnya tuh gue datang tuh 2019 ke Panji, awalnya gue pengen 3 Desember 2020, terus keburu pandemi akhirnya diundur, terus akhirnya gue paksain untuk 17 Oktober ini jalan, karena gue ngerasa materi gue udah banyak dan harus dilepas gitu ya. Dan gue ada rencana untuk bikin yang berikutnya gitu, jadi takutnya nanti malah jadi numpuk gitu. Udah deh ini jadiin aja dulu. Akhirnya gue ngobrol sama Satya waktu itu, Sat udah deh gimana pun caranya pokoknya tahun ini mesti jalan. Nah makanya
tawaran dari Comika akhirnya kalau misalnya live streaming gimana gitu. Ya sudah, terus kan ada digital download. Kadang nggak apa-apa, yang penting buat gua itu balik lagi. Udah, gua pengen ini aja. Pengen punya karya aja gitu. Nah, kalau penonton lo apa namanya, estimasi lo berapa banyak yang menonton lo di ini ya, dengan track record lo dulu pernah stand upnya ya gimana? Gua tuh memperkirakan berani waktu itu gue bilang ya 200 orang mah insya Allah ada yang nonton, karena gue punya selain di komunitas stand up, gue juga kan di komunitas inilah penggerak disabilitas, itu gue juga udah punya nama lah di situ ya. Untuk stand upnya? Sebenarnya orang juga tahu gue lebih ke fasilitator sama trainer. Tapi setiap gue lakukan fasilitasi sama trainer tuh itu udah kayak setengah gue stand up. Gitu. Jadi selalu gue selipin joke, selalu gue selipin ini, dan mereka juga udah tahu bahwa akhirnya gue sekarang lebih sering stand up dan sebagainya. Jadi mereka juga seneng gitu untuk pas tahu bahwa gue mau stand up, gue mau show gitu. Ya udah, banyak atensi, banyak, makanya gue bilang insya Allah deh 200 menyampe lah. Gitu. Lo balik dari Australia tahun 2015. Mulai aktif stand up di sini 2015 juga. 2015 juga. Jadi gue balik di mana? Jaksel. Stand up Indo Jaksel. Itu siapa sih? Popon, Sukron. Panca ya? Enggak, Panca. Masih Popon? Ya, sekarang Popon, Sukron, Bonar. Waktu lo masuk? Oh, waktu gue masuk ya. Popon, si ini Suci satu, Putra Paninama. Suci satu, ya Allah, gue kombut sama dia. Asep Suwaji, ya Allah, Asep, sorry Asep, maaf lupa. Gue pernah kombut sama dia loh. Sama Ramon Papana juga dong? Awal-awalnya? Enggak. Ramon Papana. Maksudnya gue kok baru lihat lo pas di ketawa sih, Jack, maksudnya? Gue lumayan... Karena itu gue baru balik dari Lombok. Jadi gini, gue 2015 itu gue gabung sama Jaksel, terus sampai 2016 gue masih di Jakarta. Setelah itu gue pindah ke Lombok. Gue nikah karena istri gue udah lama di Lombok, gue pindah ke sana. Nah, tapi di sana gue gabung juga sama Stand Up Indo Lombok. Gitu. Nah, 2018 gue dapet ini lagi di Surabaya. Dapat placement di Surabaya. Nah, di Surabaya akhirnya gue juga aktif sama Stand Up Indo Surabaya. Cuman gue nggak open mic aja lah ya gitu. Nah, dari situ tuh baru gue mulai dapat job lagi, mulai eksis lagi di ini. Itu sampai akhirnya ketemu sama lo tuh. Nah, ketemu sama lo tuh gue juga baru balik tugas itu waktu itu. Tapi itu udah tetap di Jakarta. Itu udah tetap di Jakarta sebenarnya. Itu udah 2019 kali ya? Iya kayaknya ini sebelum Ketawa buka. Iya, 2019 bener. Awal-awal banget Ketawa buka. Iya. Itu. Iya, makanya aku baru lihat. Tapi lo udah stand up-nya udah stand up, betul stand up. Gua sampai sekarang belum lihat lo. Lo dari kapan stand up? Lo gabung sama mana? Ini Mama Dede tuh suaranya mirip lo. Kok lo tahu ada Mama Dede sih? Aduh, kacau dah. Iya. Pertama kali tuh gue ngelihat Jack itu justru di Ketawa. Waktu itu lo mau open mic. Tapi lo udah banyak yang kenal tuh waktu saat itu? Udah banyak yang kenal. Sama Rais, sama waktu itu siapa aja sih? Gue lupa. Makanya anak-anak situ udah banyak kenal itu gue. Iya. Maksud gue kok dengan apa namanya delivery yang lancar gitu kayaknya nggak mungkin baru stand up gitu. Oh, ternyata emang sebelumnya udah. Iya. Kalau orang mau beli kemana nih? Nah, kalau orang mau beli itu ke comicacomedy.club. Terada poster yang benernya ya? Ntar gue ini ya. Nanti dipasang. Di deskripsi juga ada. Comika itu. Ya, harganya comicacomedy.club. Harganya ininya juga ngehe-ngehe lagi nih. Kelasnya nih. Kelasnya itu sekarang yang tersisa. Awalnya ada kelas rabun ayam, tapi udah habis itu.
Tapi udah habis, yang Rabun Ayam udah habis. Rabun Ayam udah habis. Udah habis. Ini yang masih udah nggak pre-sale ya sekarang ya? Rabun Ayam tuh sebenarnya pre-sale. Oke. Gitu. Nah sekarang yang ada tuh tinggal Low Vision. Low Vision tuh 135.000, lo dapat nonton stand up gue. Iya. Kalau lo tambah 50.000, nanti kalau digital downloadnya keluar, lo langsung dapat digital downloadnya. Jadi harganya cuma 50.000 digital downloadnya gitu. Kalau lo nunggu digital download gue keluar, mungkin 100-an kali ya harganya gitu. Nah, terus ada lagi kelas Totally Blind. Kelas Totally Blind itu 185.000, lo dapat nonton stand up gue, sama setelah stand up nanti ada meet and greet. Kalau apa istilahnya kalau di Comika? Virtual Comika Lounge gitu. Nah, itu ngobrol-ngobrol sama gue. Jadi bisa nanya-nanya, "Oh, lo kepikiran bikin materi ini kayak gimana?" gitu kan, kayak gitu-gitu. Membedah materi lo atau ngomong apa aja dah. Nah, ngomong apa juga boleh gitu, setengah jam pokoknya. Udah dikasih. Nah, itu juga sama, kalau lo tambah 50.000, lo nanti dapat digital downloadnya ketika sudah tersedia. Iya. Ini kok urut-urutannya menurut gua kebalik dah. Harus Totally Blind yang lebih murah dong. Kenapa? Enggak. Itu sebenarnya adalah ini tahapan penglihatan gue hilang. Iya. Jadi gue mulai dari Rabun Ayam, terus Low Vision, akhirnya Totally Blind. Kenapa yang Totally Blind lebih mahal? Harusnya dia lebih murah dong. Wah, karena totalitas. Anjay. Nggak sembarangan lo jadi total blind di situ. Lo lewatin Rabun Ayam dulu, nyebur got dulu, apa segala macem gitu kan. Susah gitu. Orang pertama-tama rilis ya, pertama posternya rilis, banyak banget yang nge-DM gue, "Bang, ini khusus buat orang buta doang ya?" Jadi mereka pikir kalau yang Rabun Ayam belinya yang ini, kalau yang masih siwar-siwar belinya yang ini, kalau yang tunanetra total kenapa mahal banget ya? Iya. Gitu. Ini cuma masalah ininya aja, waktu belinya aja. Ya, kalau yang ini ini mau tayang kapan, Man? Hari Kamis, tanggal 7 Oktober ya. Kita masih ada di fase Low Vision. Karena tanggal 11 lo masih bisa 135, tapi begitu udah tanggal 12 Oktober. Yang Totally Blind juga ini. Bedanya apa? Totally Blind kan itu ada virtual. Oh iya, sorry. Iya. Ada itunya. Ya, ada itunya ya. Tapi segala fasilitasnya sama. Nonton streaming tuh tidak ada yang beda. Semua tiket akan sama nontonnya. Yes. Iya. Bedanya cuma itu doang. Kalau yang 185 lo dapat di akhir acara nanti ngobrol sama gua. Ini beda gak saat ininya? Penanganannya sama aja sama ini biasa. Sama show biasa. Beda pastinya. Kecuali ada interpreter ya. Beda lebih ke teknis sih. Oh. Kayak stage-nya tuh mesti kita kasih tanda nanti bisa lihat di kamera di mana. Nah, itu tuh. Nah, jadi nanti di stage-nya itu ada tanda-tanda taktil ya kita bilang ya. Jadi nyembul-nyembul gitu. Itu biar gue tahu ini gue posisi gue di mana. Terus gue bisa balik lagi ke tengah panggung. Atau nanti misalnya gue akan ada moving-nya. Kenapa? Akan ada moving-nya. Akan ada moving-nya. Wah, gue karena ya gue pengen se-ekspresif, artinya nggak gue buat juga ya. Cuman ya ketika gue bergerak, ya gue pengen bergerak gitu loh. Artinya ketika gue cerita, ketika gue cerita gue bergerak, ya gue harus bergerak gitu. Cuman memang kadang-kadang kan masalahnya gue juga karena terlalu excited atau apa gitu. Kadang-kadang gue kalau lagi open mic tuh, kan kita 5 menit gitu kan, stand up di tengah. Kelarnya di pinggir gitu kan. Nah ini kan gue 1 jam 20 menit ya, gue khawatir kelarnya pamulang nanti gue. Gitu. Tapi ya itu intinya gue pengen tetap bisa ngadep ke penonton gue pengen bisa tetap bergerak ke kiri ke kanan gitu. Jadi ya ini jadi sesuatu yang sesuatu yang baru lah. Baru ya. Tapi kalau di luar negeri udah ada belum? Luar negeri udah ada. Bahkan kalau di luar negeri, ini tadinya kalau kita jadi offline itu, gue udah ngomong sama Panji, gue bilang aksesibilitas itu harus jadi prioritas dalam acara ini gitu. Jadi gue juga tadinya udah nyediain audio describer. Nah, audio describer itu adalah orang yang akan ngebisikin teman-teman buta yang nonton show gue. Nanti pakai alat, lo tahu nggak kalau misalnya kita datang ke acara-acara internasional itu kan suka dikasih buat
interpreter itu kan. Nah itu nanti gue mau pakai alat itu untuk ngebisikin teman-teman yang buta, ini Jaka lagi ngapain, dia apa lagi jongkok, bajunya warna apa, ekspresinya seperti apa gitu. Karena kan kadang-kadang kan kita stand up gitu kan, ada ekspresi kita yang bikin orang ketawa, ada gerakan kita yang bikin ketawa. Nah itu sebenarnya pengen gue penuhi gitu. Cuman karena kita pindah ke streaming, ke streaming, nah belum memungkinkan untuk melakukan itu, jadi gue harus tunda dulu. Gitu. Tapi kalau secara materi udah siap banget 1 jam 20 menit nih? Insya Allah udah siap banget, masih artinya kalau utak-atik dikit-dikit lah ya, namanya istilahnya ngetrim sedikit lah. Beatnya udah pasti ya. Beatnya udah pasti itu, terus ya masalahnya sekarang emang karena open mic virtual juga kurang ini ya, kadang-kadang tuh kurang gigit gitu. Jadi begitu ada open mic yang offline, gue pasti akan gue kejar. Gitu. Kombutnya sama siapa nih? Kombut gue sama Asep Suwaji, sama Andre Sakti, terus sama Duto. Kemarin juga sempat sama teman-teman dari Comika, sama Bang Panji, Awe, Abdur, Musdalifah, terus anak-anak Jaksel. Gue juga kombut sama mereka. Sama teman-teman ini juga, teman-teman tunanetra sama disabilitas yang lain, gue kombut juga. Cuman mereka nggak tahu kalau lagi gue kombutin. Gue pancing-pancingnya ceritanya apa aja. Gitu. Tapi kalau di komunitas tunanetra lo udah tersebar nih bahwa lo akan udah tersebar. Mereka juga excited juga karena gini, sebenarnya stand up gue ini nggak cuman semata-mata gue berkarya, tapi gue tuh pengen gue punya misi ya. Gue punya misi bahwa gue pengen visi foya. Visi misi foya-foya. Visi foya-foya. Gitu. Misinya apa? Misinya? Jadi misi gue itu adalah nunjukin ke orang-orang bahwa teman-teman gue yang punya disabilitas itu juga butuh hiburan. Mereka butuh hiburan juga, dan kita kadang-kadang nggak sadar gitu kan. Nah, dalam konteks hiburan, ini orang-orang yang punya disabilitas ini mereka bisa jadi orang yang menghibur, mereka bisa jadi orang yang terhibur juga. Nah makanya gue dengan gue berdiri di panggung nanti, gue mau ngasih tahu aja ke semua orang gitu bahwa we all need entertainment, we need to be entertained, and we want to entertain you as well gitu loh. Jadi itu yang gue pengen sampaikan. Makanya gue sangat berharap nggak cuman komunitas stand up doang yang nonton gue, tapi teman-teman dengan disabilitas semua yang ada di Indonesia nonton stand up gue bukan supaya tiketnya laku, tapi untuk ngebuktiin bahwa emang bener kita butuh hiburan gitu loh. Gitu. Dan ketika aksesnya ada, pasti akan diambil sama teman-teman, akan digunakan. Di Pejaten Village itu setiap hari ada pertunjukan musik dari yang tunanetra. Oh iya. Setiap hari. Setiap hari. Nggak tahu setiap hari. Tapi setiap gue kesana selalu ada. Itu ada kerja sama mereka. Dari Pejaten Village sama gue juga nggak tahu ini, tapi itu teman-teman gue juga sering ngomong. Cuman sekarang masih ada ya? Masih. Selama pandemi ini berhenti karena Pejaten Village-nya tutup. Cuman begitu buka dia udah ada lagi. Udah mulai lagi ya? Udah mulai lagi. Entah itu kerjasama gimana. Jadi kayak orang donasi, dia kasih kotak untuk kita masukin uang. Sawer lah ya, nyawer kayak gitu. Hal-hal yang seperti itu yang akhirnya membuat kita, karena kita tuh tidak terbiasa berkontak sama orang yang disabilitas. Ya, betul. Harusnya lebih diseringin tampil yang seperti itu supaya kita gampang kontak sama orang. Jadi perlakuan kita juga akhirnya mungkin awal-awalnya karena kita gagap jarang bersosialisasi atau punya kontak sama disabilitas. Nah itu kalau menurut lo apaan sih yang harus kita perbaiki, ini agak serius ya, supaya kayak gini deh contohnya ya. Di sekolah anak gue itu mungkin agak bagus pendidikan mengenai bagaimana kita nge-treat orang disabilitas, gitu. Dan hasilnya anak-anak gue itu terbiasa mengingat orang disabilitas sampai akhirnya begitu kemarin di sini ada para Asian Games, mereka mau nontonnya yang itu. Gitu. Jadi seneng gitu ngeliat gitu. Mesti ngeliat orang buta atau ngeliat orang yang jalannya abnormal gitu. Dia tidak terkaget-kaget gitu. Udah biasa. Nah, itu gimana sih sebenarnya caranya? Ya, sebenarnya itu tadi, Cing. Jadi
kita tuh emang harus inklusif sebenarnya, nggak boleh dipisahin. Nah, iya. Nah, masalahnya kan itu flashback ya ke lo sama gua waktu kita masih SD gitu, Pak. Pasti jarang kan kita punya temen sekolah yang buta atau pakai kursi roda atau apa gitu. Karena mereka dulu sekolahnya kan dipisah di SLB. Iya kan? Oke, ya benar. Nah, lo kalau misalnya mungkin lo pikirin juga gitu ya, kapan sih pertama kali lo bener-bener punya teman dengan disabilitas? Iya. Belum pernah juga mungkin kan? Iya. Mungkin ngobrol sama orang disabilitas kayak gini baru sama gua doang. Iya. Selama lo hidup gitu kan. Nah, kenapa? Karena memang selama ini dipisahin terus gitu. Sistem yang memisahkan. Sistem yang memisahkan gitu. Karena lo sekolah umum, kita di SLB gitu. Iya. Lo kerja lo masuk kerja, lo ada program magang, anak-anak ini di BLK misalnya gitu, di latihan kerja untuk disabilitas gitu. Jadi nggak bakal ketemunya cuma di kuburan doang ntar pas meninggal, karena kuburan nggak bisa dipisahin kan gitu. Tapi that's the truth gitu loh. Nah, sementara realitanya juga masih banyak masyarakat yang suka ngumpetin orang-orang dengan keluarganya yang disabilitas gitu ya, kayak misalnya dia anaknya tuli, nggak pernah dikeluarin, tetangga nggak ada yang pernah tahu dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya kalau menurut gua harus diubah, benar-benar harus diubah. Jadi pertama nggak serta-merta langsung diaduk gabungin gitu ya, tapi semua harus ada persiapan juga. Si anak dengan disabilitasnya mesti disiapin dulu. Oke, kalau lo nggak bisa ngelihat, lo belajar pakai tongkat dulu, lo belajar komputer bicara dulu misalnya, atau lo belajar apapun yang lo butuhkan untuk bisa sekolah di sekolah umum. Setelah itu baru dimasukin ke sekolah umum gitu. Iya. Jadi dengan demikian interaksinya jadi biasa. Jadi terbiasa gitu. Misalnya orang yang buta kan cuman kehilangan kemampuan untuk melihat. Betul. Tapi untuk menyerap ilmu ya sama-sama aja. Sama aja. Cuman bedanya kalau kita mungkin taktil. Kalau lo belajar lihat papan tulis, lo baca diagram segala macam. Nah, kita mungkin diagramnya harus dibentuk dengan sesuatu yang bisa kita raba gitu kan. Oh, ini namanya diagram. Oh, ini namanya lapangan bola basket misalnya kayak gitu. Jadi nah, teknik-teknik seperti itu yang harusnya dimiliki sama guru-guru juga. Nah, jadi gurunya juga mesti dipersiapin, anak-anaknya juga mesti dipersiapin, dan ini bukan persiapan yang besar ya. Artinya memang sebenarnya sudah jadi rutinitas untuk sebuah sekolah untuk melakukan itu. Cuman bedanya anak dengan disabilitas nanti digabungkan ke situ. Iya. Nah, itu pentingnya. Nah, selalu ada unit-unit. Betul. Di setiap kementerian itu ya tadi. Betul. Nah, ini gue cerita dikit ya, Cing ya. Waktu gue di Australia, gue jujur gue beberapa kali kalau ke luar negeri untuk training dan pelatihan gitu. Dan biasanya gue akan ketemu sama orang-orang yang mereka terbiasa sama orang dengan disabilitas. Kayak waktu gue kuliah nih, hari pertama, gue ingat banget, gue hari pertama masuk kelas, gue kuliah, selesai kuliah, gue keluar kan. Nah, kampus gue tuh kayak Jatinangor, kayak Unpadnya Jatinangor, jadi berbukit-bukit dan gedungnya satu di sana, satu di sini. Nah, gue mau pindah gedung nih, mau pindah kelas. Pas gue baru gue berdiri, gue inin tongkat, gue keluarin tongkat gue. Ada satu kawan nih, orang bule, dia bilang, Jack, lo mau ke kelas yang berikutnya gitu kan? Oh iya, gue juga mau ke situ. Mau bareng sama gue nggak? Dia nawarin gitu loh. Jadi pertama dia nanya dulu, terus dia menawarkan gitu kan. Oke. Boleh deh, bareng deh, gue bilang gitu. Terus dia bilang, here's my arm. Gitu. Dia jadi langsung ngasih tangannya dia ke gue gitu. Terus gue pegang, terus gue tanya sama dia, lo kok kayaknya ini banget, fasih banget bantuin orang buta gitu. Oh iya, gue dulu SD temen gue ada yang buta gitu. Terus waktu gue SMA juga gue ketemu lagi di ini, gue ada yang buta juga gitu. Nah, terus gue ngobrol lagi sama teman-teman yang lain. Rata-rata mereka sudah pernah satu kelas sama orang dengan disabilitas, apapun itu disabilitasnya. Jadi udah pernah satu kelas sama kursi roda, ada yang pernah satu kelas sama orang yang bener-bener cuman palanya doang yang bisa nengok kiri kanan. Jadi even dia nulis tugas pun dibantuin sama orang lain, tapi otaknya jalan gitu loh. Nah, jadi mereka terbiasa dengan orang-orang disabilitas. Nah, itu yang di kita tuh harus mulai dijalanin gitu. Kita masih dipisahin ya? Kita masih dipisahin, masalahnya itu. Jadi selama itu dipisahin, kita jadi etalase aja gitu loh. Akan jadi bahan, entah itu mau bahan ejekan atau bahan apapun yang dipikirkan. Bahkan untuk jadi objek politik pun
hayu apa Iya, artinya itu yang terjadi gitu kan. Kalau kampanye orang paling sering tuh geret-geret orang dengan disabilitas sekarang Ya, gitu kan. bahkan jadi bahan jualan lah. Jadi bahan jualan gitu. Iya, Kenapa? iya. Karena tetap dianggap sebagai sesuatu yang spesial yang berbeda. yang berbeda. Padahal kalau lo gabungin ya udah itu akan jadi ya tetap berbeda sih, tapi tidak jadi tidak jadi hambatan gitu loh. Iya. Gitu. Oke lah, Blind Jack. Mudah-mudahan ini udah berapa dari tiket yang kejual? Udah berapa Sat? Udah nyampe ini mah sampai Mantap. 200 ya. Jadi ada kuota ininya maksimal? Ada ya. Jadi Ada, tapi nanti kalau emang banyak ya kita open aja. oke, ya, jadi cepet-cepet ya karena mungkin aja dibatasin yang nonton. Jadi kalau pengen beli silakan di deskripsi sini ada. Ya. Ini posternya juga dikeluarin nih sekarang nih. Itu nanti ngedit ya Yon. Karena biasa gue nggak pakai edit nih. Iya, Thank you banget, Cing. Iya, Thank you iya. banget. Silakan beli di situ tanggal 17 Oktober waktu nontonnya. Kalau pengen nyimpen sekaligus beli download digital downloadnya. Oke Jack, terima kasih. Oke, Sehat sip. terus, Thank you mudah-mudahan berkah terus. Dia tahu lagi kayak gitu salamannya sekarang. Tahu dulu salaman. Nah, kalau dulu salaman. Kalau dulu salaman. Sekarang tahu juga lagi begitu. Ya. Lo akan ngeliat sesuatu yang berbeda pastinya karena ya nanti yang akan tampil juga spesial ya. Oke, sehat terus Jack, Thank semakin you. berkah hidupnya. Amin, Dan kita akan ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya. Okay. Oke. Thank you. Thank you.